ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa. Meskipun kita baru saja selesai melaksanakan kewajiban kita di kelas, kemudian para staf juga sudah selesai melaksanakan kewajiban sekolah. Saya ucapkan terima kasih secara pribadi mau menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan diskusi ya Bapak Ibu. Kita diskusi di sini, kita sharing. Ini berkenaan dengan pengambilan keputusan terhadap masalah dilema etika ya. Jadi kita akan mengangkat salah satu kasus yang terjadi di sekolah kita dan kita akan rundingkan bersama, kita cari solusi terbaik dari permasalahan dilema etika tersebut. Baik Bapak Ibu, jadi seperti Bapak dan Ibu ketahui bersama, ini masalah dilema etika, tapi bukan dilema galau masalah perasaan ya Bapak Ibu. Di sini konteksnya kita sekarang bicara tentang murid ya Bapak Ibu. Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu beliau mengatakan murid di Bapak Ibu untuk siswa dan peserta didik lebih klasik dan lebih apa ya istilah murid itu. Nah, ada musik. Ya, jadi berkenaan dengan dilema, jadi tentang suatu hal yang memang keduanya memiliki dua nilai kebajikan, tapi ya itu dilema menimbulkan suatu masalah dan memang harus secepatnya dicarikan solusi, dan kita sebagai agen pemimpin pembelajaran harus segera memutuskan solusi yang terbaik dari permasalahan yang terjadi itu. Jadi sekali lagi dilema etika itu antara kebenaran dengan kebenaran, gitu ya, kebenaran versus kebenaran. Dan kita harus memilih dari salah satu kebenaran itu yang menjadi solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. Nah, dan sudah Bapak dan Ibu ketahui bersama, ya, di kita ini salah satu masalah yang sampai saat ini masih jadi PR untuk kita bersama. Ini masalah murid yang kesiangan masuk sekolah. Dilemanya mungkin dari satu sisi ada rasa keadilan ya. Jadi di sini dilemanya kalau menurut saya ada dilema antara keadilan dan rasa kasihan, mungkin ya. Justice melawan mercy gitu ya. Jadi antara kalau misalkan kita harus memulangkan anak, kita takut anak malah keluyuran tidak jelas, bahkan tidak pulang ke rumah. Tapi kalau kita biarkan masuk sekolah, masuk kelas, apakah tidak akan jadi contoh bagi siswa yang lain? Takutnya nanti kelas ada siswa yang berpikir, oh ternyata kesiangan tidak apa-apa, jadi bisa kita ikuti bersama, bisa kita ikuti juga. Itu kan jadi masalah yang dilema untuk kita sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini mari kita diskusikan bersama bagaimana nih keputusan terbaik untuk menghadapi masalah tersebut. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu tanggapannya? Apakah ada tanggapan lain yang berkenaan dengan siswa yang kesiangan? Apakah setuju ini termasuk dalam dilema etika antara rasa kasihan dengan rasa keadilan? Enggak? Ya menurut saya tadi yang kesiangan boleh dimasukin atau enggak itu dilema ya. Kalau misalkan kita mengeluarkan secara sepihak, berarti kita mewariskan feodalisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mau menciptakan anak-anak yang bersifat feodalisme? Kan kita itu negara demokrasi, itu yang pertama. Berarti harus ada kesempatan kembali buat anak itu buat masuk ke sekolah. Bagaimana cara masuk ke sekolahnya? Berarti mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekolah. Salah satunya menegakkan poin kembali di sana. Jadi ada ketakutan siswa bahwa nantinya itu tidak akan kesiangan kembali. Kan ada yang sebelumnya mungkin sudah ada poin-poin minus atau poin plus. Kalau ada poin plus berarti itu siswanya kalau baik gitu ya di kelas. Atau kalau poin minus misalkan melakukan kesalahan di sekolah. Nah, kalau misalkan ada poin minus tersebut, mungkin siswa juga bakal, oh ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau misalkan saya mau melakukan kesalahan, bakal ada
sanksi sosial gitu kan. Di masyarakat juga sama, kalau kita melakukan kesalahan pasti ada sanksi sosial gitu ya, melanggar norma-norma yang berlaku. Nah sekolah juga punya norma-norma tersendiri gitu, jadi harus ada aturan yang ditegakkan. Ini sama, sekolah itu ibaratnya seperti sebuah miniatur negara. Kalau misalkan kita lihat negara kita kalau tidak menegakkan hukum, sistemnya itu bakal acak-adul. Kalau kita menegakkan hukum, insya Allah kita bakal menjadikan siswa-siswa kita yang tertib gitu. Kenapa harus dimasukkan juga ke sekolah meskipun kesiangan? Karena kita juga mengakomodasi semua pendidikan bagi semua orang. Karena negara Indonesia itu adalah negara yang mengakomodasi pendidikan bagi semua masyarakatnya. Kalau kita memulangkan waktu secara sepihak gitu, jadi kita ibaratnya kita itu tidak menghargai para pendiri bangsa kita yang sebenarnya itu menginginkan semua orang itu mendapatkan pendidikan yang layak, mau tukang beca atau yang lainnya gitu, dari latar belakang manapun ya. Nah itu pemberian sanksi itu ibaratnya kayak film SpongeBob ya, dulu ada mie baik, ada mie jelek ya. Itu waktu sama Patrick, SpongeBob dia itu ngobrol gitu ya di kelas, Nyonya Papnya marah, bintangnya dihilangin satu. Nah SpongeBobnya sampai nangis-nangis kan ya. Tapi kemudian ada penghargaan juga kalau misalkan dia juga melakukan hal-hal positif. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika menyelamatkan telur Roger di kelas, nah itu dapat bintang baik. Nah itu ibaratnya kita bisa lihat dari kartun aja gitu. Kartun juga memberikan motivasi kita buat yang ada di sekolah. Mungkin yang lain silahkan, yang ada yang Berarti kalau disimpulkan dari Pak Fajar, satu sebenarnya kita sosialisasi mungkin ya. Yang pertama sosialisasi aturan tata tertib ya ke anak. Nah harus terus menerus dilakukan. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung misalnya menghukum siswa tidak boleh masuk gitu. Tapi kita ada peringatan lah bertahap, peringatan pertama, kedua, ya. Kemudian juga kita harus siapa yang melakukan sanksi itu, apakah ada istilahnya tim khusus, ya. Misalnya selama ini kan di sekolah kita baru ada sekdid, ada guru piket, terus dibantu oleh OSIS dan MPK. Ya, peran mereka itu bagaimana? Apa hanya misalnya OSIS MPK mencatat, terus tindak lanjut dari guru sebagai guru piket dan guru sekdid bagaimana? Nah di situ kita ada masih terhambat ya. Action berikutnya apa gitu setelah pencatatan itu. Nah di situ mungkin yang menyebabkan anak-anak semakin banyak yang kesiangan justru karena anak OSIS dan MPK tidak punya daya untuk menghukum misalnya ya, memberi sanksi. Mereka kalau ditugaskan mencatat. Nah, jadi intinya di sini tetap harus ada tokoh yang menentukan si anak A kalau kesiangan ini berat, tindakannya bagaimana. Nah, ini sampai ke situ ya di sekolah kita. Iya. Tapi memang sebelumnya Bu, di sini ada pemberlakuan seperti negatif atau positif poin ya? Sebelumnya ada negatif poin, positif poin, bahkan ada bukunya. Setiap anak punya buku negatif poin. Jadi anak yang sudah melakukan sekian negatif poin ada kemungkinan dia dikeluarkan dari sekolah. Yang pertama untuk kasus-kasus kriminal, narkoba atau hal lain ya kenakalan-kenakalan yang dibuat anak-anak itu ada sanksi yang keras. Nah kemudian juga di sini yang diperlukan juga adalah keseragaman suara dari seluruh komponen Stakeholder sekolah. ya, Stakeholder. yang ada di sekolah itu. Jadi satu suara kita kadang bingung ya Bu Tanti, kita begini yang lain membiarkan gitu kan. Jadi harus ada kekompakan gitu. Jadi ketika seorang seperti di rumah aja, kalau ibunya memarahi, ayahnya membolehkan, anak jadi bingung kan gitu. Seperti itu. Begini di sekolah ketika satu guru memarahi, yang satu membela kan, akhirnya anak jadi nyari pembela gitu kan, seperti itu. Nah di sini yang pertama kali yang menurut saya harus dilakukan adalah berkumpul dulu semua komponen sekolah, kemudian merumuskan ya mau seperti apa
tambahan dari saya. Bagaimana menindaklanjuti dari Ibu Wakasek Humas dan Ibu Kurikulum, bagaimana kalau ada sebuah tim, katakan saja tim disiplin, ya, dan kita harus menentukan, tim disiplin harus menentukan level pelanggaran kesiangan itu sama dengan level pelanggaran apa. Karena begini Bu, ada katakan satu siswa kesiangan 1 jam pelajaran atau telat 40 menit. Untuk menimbulkan efek jerah agar dia tidak kesiangan lagi, kemungkinan besar tim disiplin bisa memulangkannya. Kenapa? Karena apabila dipulangkan, terlepas dari tadi takut bolos, takut tidak pulang ke rumah, tapi ketika anak itu jatuh pada hukuman itu jatuh pada anak yang rajin, dia harus mengorbankan 2-3 mata pelajaran yang mungkin dia sukai pada hari itu, dan akan timbul rasa menyesal, tidak akan mengulanginya lagi. Nah ini kembali lagi mau ditempatkan ke level apa pelanggaran kesiangan ini, begitu. Tapi kan kita tidak fokus ke anak yang rajin, ya, anak rajin insya Allah. Nah ini fokusnya pada anak itulah terus yang kesiangan. Kadang si pencatat itu bosan, akhirnya dibiarkan, dicatat aja biarkan. Kalau Ibu dia nih dari sisi DP. ya gimana? Kalau dari sisi saya sendiri ya, dari sudut pandang BK, melihat siswa yang kesiangan, untuk tadi dilemanya dimasukkan atau dipulangkan, kalau saya lebih setuju untuk tetap dimasukkan gitu. Karena sebenarnya kalau saya melihat dari sudut pandang BK, justru siswa yang kesiangan itu adalah siswa yang membutuhkan bantuan gitu. Karena mereka mempunyai masalah mungkin dalam kemampuan manajemen waktu gitu. Jadi kalau saran saya, mungkin jika ada siswa yang udah sering kali terlambat ke sekolah, ya berarti butuh bantuan gitu, butuh untuk dibantu, butuh untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Berarti harus ada advokasi ya ke muridnya ya. Mungkin barangkali kan masalahnya kompleks ya kalau kesiangan. Nggak cuma mungkin ada yang malas, mungkin ada juga yang nggak angkot, terus nggak punya motor, terus nah itu, terus ada juga yang rumahnya jauh ya, kan mungkin yang jalurnya bukan jalur zonasi, rumahnya jauh-jauh kalau yang sekarang ya, itu permasalahannya. Kadang-kadang yang kesiangan itu yang bawa motor. nah kalau yang bawa ya, tapi kan nggak kadang-kadang ada yang nggak juga gitu ya, nggak bisa menyamaratakan gitu. Tapi kalau yang bawa motor kan berarti harus ada tindakan lagi nanti, kan berarti si tingkatannya tuh yang kayak gimana gitu yang harus ditindak gitu. Kalau sering berarti orangnya kayak gimana, kan ada observasi juga nanti ya, dari BK juga mungkin kayak gitu. Bantuannya yang bagaimana itu harus kita jabarkan kembali. Nah Ibu, Bapak, nah ini terkait tindak lanjut ya dari siswa yang kesiangan itu, kalaupun misalkan ada sebuah tindakan untuk efek jerah, saya enggan kalau memberikan kata hukuman ya Bu, karena memang di konsep KHD sendiri, KJ Dewantara, seorang pemimpin pembelajaran itu jangan sekali-kali jadi seorang tokoh yang seorang penghukum gitu ya, karena itu kan sepihak ya Bu, sepihak tanpa kita memandang dulu misalkan hak anak dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini untuk misalkan tata tertib yang akan disosialisasikan. Biasanya tata tertib itu gimana kalau baiknya dengan siswa sendiri gitu ya, kita bersepakat intinya tata tertib yang disepakati juga oleh anak gitu. Jadi sebelum sementara kan kalau yang saya tahu gitu, tata tertib itu hanya disusun oleh beberapa tim misalkan, kemudian disosialisasikan sepihak gitu, dan anak yang mau tidak mau harus taat pada aturan tersebut. Ya gimana kalau misalkan untuk pembuatan tata tertib kita rangkum dari memang kesepakatan tiap kelas gitu ya, jadi mereka sendiri kan yang membuat. Kalau misalkan dilanggar, mereka sendiri yang menentukan ada apa ya istilahnya, sanksi yang mereka, ya konsekuensi gitu ya, konsekuensi atas kesepakatan yang mereka langgar. Gimana menurut Bapak itu? Ya bisa gitu.
tapi saya juga menyetujui apa yang dilakukan oleh Bu ya. Jadi kita mengumpulkan anak-anak yang terbiasa kesiangan itu dan diberikan kita berikan konsultasi ya, kenapa mereka sampai tidak bisa bangun pagi gitu kan. Mereka itu memang manajemen waktunya nggak benar gitu ya. Artinya mungkin mereka tidurnya terlalu malam, mungkin karena main game terlalu malam, sehingga akhirnya bangunnya kesiangan gitu kan. Rata-rata begitu, bangun kesiangan karena memang tidurnya malam. Dan ini memang perlu dilatih gitu, anak-anak dilatih. Mungkin misalnya anak-anak ada 10 anak misalnya yang terbiasa kesiangan sekian jam, nah itu dikumpulkan. Kalau anak itu dilatih sekarang, misalnya hari besok dia jam berapa dia datang, dievaluasi, oh dia mungkin hari ini, sampai dia akhirnya bisa tepat waktu gitu. Jadi khusus gitu untuk anak-anak yang itu kekhususan bagi anak-anak yang memang dia memiliki keterlambatan biasanya sampai setengah jam gitu ya Bu Sri ya, sampai setengah jam 40 menit dan sebagainya. Tapi juga anak-anak sekarang itu lebih kritis, mereka itu juga melihat guru gitu ya kan. Guru, bahkan ada anak yang menulis misalnya guru dilarang masuk kalau Kesiangan dilarang masuk. guru kesiangan dilarang masuk Kelas 8. jadi berarti 8 juga hak. harus ada Tadi seperti Ibu Is katakan tadi, berarti anak juga dilibatkan membuat tantangan. iya Dan nanti dipasang dibilang gitu kan di depan jam 7.00 sudah masuk. 01 ada kesiangan. Kita balik Bu, bagaimana kalau tadi ada anak kesian, diserahkan kesepakatannya kepada anak. Guru kesiangan dilarang masuk, silakan pulang. Bagaimana apabila anak ada yang membuat seperti itu? Gimana? Kesepakatan kan? Guru Kesepakatan. kayaknya bagaimana Bapak Kepala? Kan gini Pak Akmal, mungkin ya masalah Guru mah beda ya. Ya. Kesiangan guru dan anak tuh masalah beda, kesepakatan. menurut saya. Maksudnya dalam kesepakatan anak nggak diatur gitu istilahnya, tetap ada pendampingan dari guru. Ini kan justru seluruh komunitas sekolah ini bersinergi gitu, maksudnya dalam menentukan membuat kesepakatan itu. Jadi kan seolah-olah jangan Disamakan dengan siswa. ya gitu. Mungkin nanti ada penanganan khusus kalau misalkan untuk guru ada teknisnya itu di atasan gitu ya Bu ya. Cuma masalah untuk kesepakatan itu maksud saya bukan anak disuruh buat sendiri kesepakatan, tapi tetap ada pendampingan dari guru, harus diketahui juga minimal wali kelas menyertai gitu. Jadi ibaratnya bikin aturan tapi melibatkan warga sekolah. Ya, Nah, kayak gitu. semuanya terlibat. Kan kalau di negara mah istilahnya kalau omnibus law harus melibatkan orang-orang yang ada di negara, di Indonesia, masyarakat. Nah, kalau kan biasanya itu gak ada pelibatan gitu dalam pembuatan yang kayak gitu maksudnya. Jadi biar tahu gitu, disosialisasikan maksudnya. Ya saya lihat di beberapa kelas sudah ada kesepakatan itu, misalnya di kelas 8A saya lihat sudah ada dibikin di tampang gitu kan, udah ada kesepakatan gitu. Kelas B, kelas A, kelas C itu udah bikin 8 ABC. Mungkin bisa diikuti oleh kelas-kelas yang lain. Tinggal mungkin dari tahap kelas nanti bisa diramu lagi untuk satu sekolah gitu ya. Jadi akhirnya jadi kesepakatan sekolah yang baku. Untuk menyikapi perbedaan tiap kelas bagaimana? Kan itu tadi Pak. Didampingi. Dari kesepakatan tiap kelas dibuat dulu kan ya. Kemudian kita naik lagi tingkatannya, hasil kesepakatan kelas kita berdiskusi lagi. Jadi kesepakatan sekolah maksudnya gitu. Di sana mungkin terjadi lagi diskusi. Jadi diaktifkan lah istilahnya. Orang berdiskusi. Bagaimana? Nah, para Jib sendiri ini gimana sebagai tim keamanan sekolah menyikapi anak kalau yang kesiangan? Dari hati nurani mungkin sedih ya Pak, harus Ya. memulangkan anak kalau harus Ya, memulangkan sedih anak kalau harus gitu. memulangkan anak. Ya, saya setuju sama ibu ya. Sebaiknya anak daripada dia harus dipulangkan, mending masuk ke kelas masing-masing, tapi harus ada tindak lanjutnya gitu. Karena apa kira-kira para Jib yang realita yang ada mungkin Ya, karena kan nggak tahu itu anak emang kesiangan, emang ya tadi kata Pak Fajar dari angkotnya, dari waktu dan juga jarak
tapi kita juga harus itu ke orang tuanya, soalnya kan itu orang tuanya gimana tindak lanjutnya ke anaknya, orang tua yang di rumah, apa ada apa mengingatkan ya gitu mungkin dari saya. Sama mungkin kalau misalkan kalau anak-anak di Abur mungkin udah pernah lihat kasusnya kayak gimana mungkin dari Pak Randi. Oh ya paling ke Kemana biasanya, apakah pulang atau enggak kalau ya, nah, saya kalau di Abur saya suka ngecek ke warung yang di pojok, suka ada yang main PS situ. kalau di BB gimana? Kalau di BB warung BB suka gimana anak-anak? Sama Berarti main PS, ngerokok ya. Atau mungkin dari dari Jadi mungkin ya hasil pembicaraan kita intinya ini masalah dilema yang kita hadapi sama-sama sebagai satu kesatuan komunitas sekolah menyikapi tentang anak yang kesiangan. Jadi kita sepakat ya dalam hal ini anak tetap dibiarkan dengan haknya untuk belajar, tetap masuk sekolah, masuk kelas, cuma dengan beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan lebih lanjut ya. Baik itu nanti sangkut pautnya dengan kesepakatan yang dibuat bersama, kesepakatan sekolah, kemudian juga nanti ada tim khusus yang menangani ya. Dan juga tadi komunikasi mungkinnya harus terjalin antara guru dengan orang tua. Seperti itu mungkin ya kesimpulannya. Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat. Tim disiplin. Tim disiplin siap ya. Tim dis. Mari kita budayakan disiplin positif bersama, dimulai dari kita. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.